Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ananda, NIM 1814080023. Saya dari jurusan Tadris IPA Fisika A BP 18, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan presentasikan sebuah video dengan mata kuliah metodologi penelitian dan dosen pembimbing yaitu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Poin pertama, deskripsi data hasil penelitian dengan contoh pada penelitian eksperimen, deskriptif, dan R dan D. Yang dimaksud dengan mendeskripsikan data adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden, sehingga lebih mudah dimengerti peneliti atau orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian yang dilakukan. Mendeskripsikan informasi dari responden ini ada dua macam. Yang pertama, jika data yang ada adalah data kualitatif, maka deskripsi data ini dilakukan dengan cara menyusun dan mengelompokkan data yang ada, sehingga memberikan gambaran nyata terhadap responden. Kedua, jika data tersebut dalam bentuk kuantitatif atau ditransfer dalam angka, maka cara mendeskripsikan data dapat dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif. Contoh pada penelitian eksperimen. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen komparasi yang terbagi dalam dua kelas eksperimen, yaitu kelas eksperimen 1 dan kelas eksperimen 2. Kelas eksperimen 1 diberi perlakuan dengan model pembelajaran group investigation dan kelas eksperimen 2 diberi perlakuan dengan model pembelajaran jigsaw. Penelitian ini bertempat di MI Radu Hatusyukban, Pati, kelas 4 semester genap 2015 dengan materi pokok hubungan sumber daya alam. Demikianlah contoh data hasil penelitian pada penelitian eksperimen. Selanjutnya contoh pada penelitian deskriptif. Tes kemampuan berpikir yang digunakan untuk mengambil data terdiri dari dua masalah fisika pada materi hukum gerak Newton. Hasil tes tersebut diperoleh data berupa hasil jawaban siswa. Sedangkan contoh pada penelitian R dan D, tes kemampuan berpikir kritis yang digunakan untuk mengambil data terdiri dari dua masalah fisika pada materi hukum gerak Newton. Hasil tersebut berupa jawaban dari siswa. Poin yang kedua, analisis data hasil penelitian eksperimen dan korelasi dengan contoh. Analisis data dilakukan setelah data dan bukti yang mendukung penelitian kita telah terkumpul. Artinya, proses analisa data bisa dilakukan setelah adanya pengumpulan data. Kegiatan utama adalah mengumpulkan data berdasarkan variabel judul dan jenis responden, kemudian mentabulasi data berdasarkan variabel responden, menyajikan data dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menjawab hipotesa yang telah diajukan. Contoh analisis data hasil penelitian pada penelitian eksperimen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan hasil belajar fisika aspek kognitif dan keterampilan proses saintis ditinjau dari kemampuan awal fisika pada siswa kelas 10 di SMA Negeri 9 Yogyakarta dengan model pembelajaran inquiry terbimbing melalui metode eksperimen. Sedangkan contoh analisis data hasil penelitian pada penelitian korelasi yaitu berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif. Presentase gaya mengajar asertif guru fisika adalah 92,09% dan persentase hasil belajar fisika adalah 56,10%. Rentang nilai 66 sampai 82 dan frekuensi 98 berada pada kategori tinggi. Melalui uji hipotesis dengan menggunakan rumus korelasi product moment menunjukkan nilai hitung 0,624, sedangkan tabel pada taraf signifikan 5% adalah 0,152. Dengan demikian, nilai hitung jauh lebih besar daripada nilai tabel, maka HA diterima. Artinya mendapat hubungan yang signifikan gaya mengajar asertif guru fisika dengan hasil belajar fisika MTS.
Poin yang ketiga, pembahasan penelitian dengan contoh. Pembahasan penelitian berhubungan secara erat dengan bagian kerangka berpikir, sistematika penulisan, dan pertanyaan penelitian. Pembahasan hasil penelitian digunakan untuk mengemukakan analisis dan ulasan terhadap hasil penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan kesimpulan guna memenuhi tujuan penelitian. Pembahasan dimaksudkan untuk menyajikan gambaran yang lebih tajam terhadap data-data temuan, sehingga peneliti tidak harus sekedar menyajikan ulang data, melainkan memberikan analisis penafsiran dan pemaknaan terhadap temuannya. Dengan demikian, pembahasan adalah menjelaskan pemaknaan terhadap data-data hasil penelitian sehingga dapat dipahami dengan jelas temuan penelitian yang diperoleh. Aspek-aspek penyusunan pembahasan penelitian. Pertama, aspek kajian teori. Salah satu tujuan peneliti melakukan penelitian adalah untuk memverifikasi teori. Artinya, peneliti ingin membuktikan apakah suatu teori tertentu berlaku atau dapat diamati pada objek penelitian tertentu. Pada penelitian seperti ini, hipotesis penelitian perlu diformulasi dan diuji. Ada dua kemungkinan hasil pengujian hipotesis yang bisa diperoleh peneliti, yakni hipotesis penelitian terbukti dan hipotesis penelitian tidak terbukti. Berdasarkan hasil yang diperoleh, peneliti harus memberikan diskusi atau pembahasan terhadap hasil tersebut dalam konteks teori yang mendasari penelitiannya. Kompleksitas dari diskusi pada aspek ini bergantung pada hasil penelitian. Jika kemungkinan pertama hasil penelitian diperoleh, konteks diskusi dapat dilakukan secara lebih mudah. Peneliti dapat merujuk kembali teori-teori yang telah disajikan pada kajian teoritis yang telah dituangkan pada bab tentang kajian pustaka. Dengan kata lain, teori-teori yang relevan dan dapat dijadikan argumentasi untuk mendukung hasil yang diperoleh dapat dikemukakan sebagai bahan diskusi. Selanjutnya, aspek kajian empiris. Pembahasan hasil penelitian perlu juga dilakukan dengan cara merujuk pada kajian empiris yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Jika hasil penelitian konsisten dengan teori yang ada, pembahasan dapat diarahkan untuk memberikan rujukan penelitian terdahulu yang sesuai dengan hasil penelitian. Pada konteks ini, peneliti dapat merekal hasil kajian empirik yang telah terkompilasi pada bab 2 tentang kajian pustaka. Biasanya peneliti menekankan bahwa hasil penelitiannya telah sesuai atau mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian aspek implikasi hasil. Hasil penelitian, baik yang mampu membuktikan hipotesis maupun yang tidak, pada dasarnya mempunyai implikasi, dampak atau konsekuensi bagi objek penelitian. Peneliti harus mendiskusikan hasil penelitian ini dalam konteks implikasi tersebut. Dalam hal ini, peneliti harus menginterpretasikan hasil penelitian dalam konteks implikasi atau konsekuensi praktikal dari hasil penelitian bagi objek peneliti. Contoh dengan mengacu pada tujuan penelitian, yaitu untuk mendeskripsikan penerapan metode eksperimen pada mata pelajaran IPA materi gaya, dan juga mendeskripsikan peningkatan keterampilan proses sains peserta didik kelas 4 SDN 2 Kendal Guyur Boyolangu Tulungagung. Dalam penelitian ini terdiri dari kegiatan pratindakan dan pelaksanaan tindakan yang terdiri dari 2 siklus. Kemudian poin yang keempat, yaitu keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Keterbatasan penelitian memaparkan hal-hal atau variabel yang sebenarnya tercakup di dalam keluasan lingkup penelitian, tapi karena kesulitan-kesulitan metodologis atau prosedural tertentu sehingga tidak dapat dicakup di dalam penelitian dan di luar kendali peneliti. Contoh keterbatasan dalam konteks PTK misalnya, dampak variabilitas waktu tindakan. Tindakan hanya dilakukan 2 kali pertemuan, yaitu 1 siklus dari yang seharusnya minimal 3 kali pertemuan berdasarkan izin yang diberikan oleh pihak sekolah tempat penelitian.
Kesungguhan belajar siswa saat penelitian dilakukan merupakan hal-hal yang berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Kesungguhan observer dalam mengamati proses belajar siswa saat penelitian dilakukan berada di luar jangkauan peneliti untuk mengontrolnya. Demikianlah presentasi pada kali ini. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi para penonton. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.